Halo, apa kabar pemirsa? 2PM News kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan informasi yang aktual dan terpercaya. Bersama saya, Angelina Marcia, inilah selengkapnya. Pemirsa, SDGs Desa adalah upaya untuk menciptakan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa. Berita hari ini datang dari SDGs Desa dalam sektor infrastruktur dan inovasi sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksudkan agar setiap desa mampu mempunyai sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka dibutuhkan pula infrastruktur yang memadai, yang dapat mendukung aktivitas warga desa dalam bidang pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Informasi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Azahra Aulia, yang saat ini sedang berada di Desa Sirnagalih, Kabupaten Bogor. Silahkan Azahra. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sirnagali, Gang Oding RT 2 RW 4. Tepat di depan saya ada jalan yang rusak dan ini menjadi pertanyaan, bagaimana infrastruktur yang ada di Desa Sirnagali ini? Pada sebuah desa, akan banyak sekali infrastruktur dan sumber daya alam yang masih belum terdata dengan baik. Kita hanya akan menemukan data narasi atau laporan saja yang semuanya tidak bisa dilihat dengan jelas terkait informasi apa saja yang ada pada setiap desa. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi saat ini, kita bisa melakukan pemetaan yang didukung dengan sistem informasi geografis. Selain infrastruktur, SDGs Desa juga menekankan lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Oleh karena itu, SDGs Desa menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supradesa. Di antaranya kondisi jalan yang andal, dermaga atau tambatan perahu, pertumbuhan industri di desa, serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Desa Sirnagali adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman Sari yang dahulunya merupakan bagian dari Kecamatan Ciomas. Pada tahun 2001, terbentuknya kecamatan baru, yaitu Kecamatan Taman Sari yang terdiri dari 8 desa, antara lain Desa Sukajadi, Desa Sukajaya, Desa Sukaresmi, Desa Sukaluyu, Desa Pasir Curi, Desa Taman Sari, Desa Sukamantri, dan Desa Sirnagali. Desa Sinargali saat ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Suparta dengan warga berjumlah 8.290 laki-laki dan 8.069 perempuan. Infrastruktur merupakan salah satu bidang penting yang mendorong kemajuan suatu desa, terutama di Desa Sinargali. Terdapat 1 TK, 1 Radiator Alfa, 5 TKA atau TPA atau MD, 5 PAUD, 4 sekolah dasar, 1 MI, 1 SLTP negeri, 1 SLTP swasta, dan 1 SMK. Saat ini, kami meninjau langsung Desa Sirnagali untuk menanyakan kepada masyarakat di sana bagaimana pembangunan infrastruktur di Desa Sirnagali ini. Kebetulan karena kita tinggal di sini, yang paling kelihatan sih sebenarnya jalannya ya, infrastruktur jalannya. Soalnya beberapa kan udah diperbaiki, tapi banyak juga yang belum. Mungkin karena belum merata itu pembangunannya. Istilahnya kayak depan sini kan bukan jalan desa, jadi nggak ini kan masih jalan tanah. Jadi yang diutamakan tuh jalan desa, padahal bagusnya jalan lingkungan sekitar sini juga harus juga kan kalau semuanya ikut dibangun mungkin bisa meningkatkan misalnya pendidikannya atau perekonomian di sini. Soalnya di sini kan banyak kayak home industry gitu ya. Jadi kalau jalanan bagus, terus kayak penerangan jalan umum sangat kurang kayaknya. Jadi kalau tempat-tempat tertentu gelap gitu kan, main rawan juga ya, itu kayaknya harus diperhatikan.
Setelah meninjau dan mengetahui secara langsung bahwa Desa Sinargali dalam pembangunan infrastruktur masih belum merata, terutama jalan desa, yang saat ini masih banyak ditemukan beberapa yang belum diperbaiki. Namun, pihak masyarakat juga berharap dengan untuk kedepannya program yang dicanangkan bisa dinikmati oleh masyarakat dan dapat memberikan akses kemudahan yang semestinya. Maka dari itu, kita mewawancarai langsung kepada Kepala Desa Sirnagali terkait upaya penanganan yang dilakukan untuk mendorong pembangunan Desa Sirnagali ini. Kita tiap tahun melakukan infrastruktur, terutama jalan. Nah, segini nih contohnya, jalan yang dibangun tahun 2020 misalkan. Di 2003 kemarin sudah rusak lagi. Itu kenapa Pak? Nah, saya jelaskan. Masalahnya. Satu, yang menjadi menurut saya kan juga pernah jadi sekdes di tahun 2018. Menurut saya faktor alam pertama yang dapat merusak infrastruktur yang kita bangun. Contoh jalan dibangun 2020 karena curah hujan tinggi di Sirnagali ini, di desa kita, terutama di Taman Sari, udah habis lagi sama air. Nah, jadi kelemahannya apa? Drainase. Sekarang sedang dibuat drainase yang agak lancar, yang minimal pakai hong yang agung kita, yang hong gitu, yang bulat ya. Jadi nanti salurannya diperbesar pakai itu, ada kontrolnya di atas. Kalau sampah diangkatin, lancar lagi. Sedang di program nih seperti itu. Itu sini penyebabnya itu karena drainase yang kurang baik. Jadi pembangunan infrastruktur itu tidak dibarengi dengan drainase yang baik. Dan gimana kalau jalan tetap harus dirapihkan. Nah, sekarang sudah mulai gang oding nih. Ada gang oding ya, tahu ya, gang oding saya tuh suka lewat. Jalannya kan parah sekarang ya. Nah, sekarang sedang diranyakan untuk tahun depan 2024 itu mau dicor lagi. Minimal kalau jalan bagus, roda perekonomian di desa juga kan berjalan baik. Contoh dia mau ke pasar, kita punya pasar. Sirnagali itu punya pasar. Disebutnya pasar rakyat. Pasar rakyat kita punya pasar. Orang yang mau jual, misalkan dia nanam sesin di rumahnya, sawi jual ke pasar. Kan kalau jalan baik kan berjalan normal. Nah itu juga kan roda perekonomian. Nah, makanya infrastruktur nomor 1. Kemudian pembangunan yang kedua itu adalah sarana kesehatan. Contoh posyandu. Kemudian puskesmas kita punya. Kebetulan puskesmas pusat di sini. Di Sirnagali juga ada. Sirnagali kalau untuk kesehatan cuman posyandu di posyandu, puskesmas sama klinik-klinik yang swasta lah. Kita nggak punya rumah sakit. Sekolah kita hanya mengajukan aja untuk desa. Tidak bisa menjadi fasilitator atau perantara. Tetap diajukannya ke Pemda nanti ya. Kita hanya jembatannya aja melalui musrembang. Ada lagi dengan untuk PAUD. Kalau PAUD di bawah desa. Ya, PAUD pun pembangunannya harus ada tanah dulu. Dia punya tanah hibah sendiri. Pak, saya mau ngajukan PAUD nih, kita pengajuan. Nanti dibangunkan PAUD tuh ada bantuan. Nah, sekarang kita itu sedang proses pembuatan penampungan air, reservoir. Jadi reservoir itu jadi ada mata air di Bandung. Jadi ditampung di dam besar. Reservoir namanya disebutnya nantinya kayak PDAM gitu sih. Cuman yang punya nantinya yang pengelolanya masyarakat desa. Dia bikin dam, nanti si dam itu disalurkan ke tiap RW. Jadi kayak PDAM, cuma PDAM-nya kan dengan resmi ya. Dengan pemerintah yang punya juga pemerintah BUMN. Kalau kita nanti si air yang disalurkan itu dia debitnya berapa ke RW ini, debitnya nanti untuk pemeliharaan servernya pungut biaya sedikit tapi nggak gede. Jadi mereka dapat menikmati air bersih karena kita banyak mata air kelebihan kita itu. Jadi sumber daya alam desa Sirnagali itu yang sumber daya alamnya ya yang dapat dimanfaatkan hanya air bersih. Pihak Desa Sirnagali selalu melakukan pembangunan di setiap tahunnya. Namun tetap saja pembangunan jalan desa rusak kembali, dan setelah ditinjau, yang menjadi masalah utama adalah sistem drainase yang sangat dangkal dan dipenuhi sampah. Masalah tersebut memunculkan inovasi dengan membuat sistem drainase yang cerdas. Kemudian pihak desa juga mendorong dalam mengelola sumber mata air yang melimpah dengan membangun pam simas.
menyalurkan untuk sarana air bersih ke rumah-rumah. Kurang lebih sekarang baru kisaran diangkat di 350 SR sambungan rumah. Itu. Dan juga kami bisa membangun waktu itu zaman Covid, kita bisa membangun TCT, cuci tangan, dan untuk membuat MCK di sekolahan SD, SMP. Itu sebelum memang ada Pamsimas, ya mereka kan masih nyuci di kali gitu kan. Sumur juga ada, mereka itu juga memang kurang bagus lah ya, sumur kurang bagus ya pada kuning. Ya dengan adanya Pamsimas ya mereka merasa terbantu juga, dan juga memang sangat murah lah. Kalau untuk cara pengelolaan Pamsimas, saat ini Pak Imron baru dapat satu penangkap air ke Brown Cave, dari Brown Cave ke reservoir. Sistem Pak Imron, sistem pengelolaan Pamsimas ini saat ini tetap Pak Imron pakai tenaga gravitasi deh. Mengenai masalah untuk air, alhamdulillah air ini air baku dan dari sumber mata air itu alhamdulillah tidak ada memang sistem. Ya, kalau kendala paling sistem perawatan aja deh. Kalau kendala ya kadang-kadang ya memang ada pipa pecah gitu ya, istilahnya ada alam lah istilahnya atau gimana gitu. Dengan tersusunnya RPJM Desa ini, diharapkan terjalinnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, baik dengan rencana jangka menengah daerah, Kabupaten Bogor, dan RPJM daerah Provinsi Jawa Barat, maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selanjutnya, RPJM Desa ini akan dijabarkan ke dalam RKP Desa, dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk setiap tahunnya. Selain itu, RPJM Desa juga merupakan pedoman dalam penyusunan APBD Desa dan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatannya. Partisipasi dari semua pemangku kepentingan bersama seluruh warga masyarakat sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan RPJM Desa ini sesuai dengan kemampuan, peran, dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya visi Desa Sirna Gali. Saya Azara Aulia melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Azahra. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi menjadi penutup pada acara 2PM News kali ini. Saya Anjeli Marcia, mewakili seluruh tim yang bekerja, pamit undur diri dan sampai jumpa.